Iya, emang hidup itu nggak mati, jangan nanti putus. Emang mati? Mati deh. Oh, ya udah lanjutin aja nggak apa-apa. Oke, lanjutin aja ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi intinya kalau mendolimi orang, dolim kenapa nggak dibiarkan oleh Allah? Nah, ini sabda Nabi. Innal muflisa, sesungguhnya orang bangkrut, orang yang rugi, orang yang pailit, min ummati, dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, itu adalah orang yang datang nanti pada hari kiamat. Begitu ia datang pada hari kiamat, ya nggak apa-apa saya sambil ini ya, karena tadi putus. Karena dia mendolimi orang, dia datang pada hari kiamat bihasanatin katsirotin, dengan membawa kebaikan yang banyak. Namun dalam membawa kebaikan yang banyak itu tadi, waqad syatama hadza, waqad dzaraba hadza, dia menuduh ini, orang lain dituduh begini. Wa syatama hadza, dan ia memaki ini. Wa qadhafa hadza, dan dia menuduh ini, termasuk wa akhadha mal hadza, dan ia juga mengambil hartanya orang lain. Tuh. Fayukhadhu min hadza, maka diambillah siapa hadza, ini orang, min hasanatihi. Kalau enggak gini aja lah, fayakhudhu juga boleh. Fayakhudhu, maka mengambil. Jadi fayakhudhu juga takut terlanjur salah ini. Fayakhudhu juga benar. Jadi fayakhudhu hadza, maka mengambillah si fulan, hadza, siapa ini orang, min hasanatihi, dari kebaikan-kebaikannya fulan tadi. Wa hadza min hasanati, dan mengambil juga orang ini dari kebaikan orang tadi. Nah, begitu kebaikan si fulan tadi diambil sama si A, si B, si C, habis kan? Fa'in faniyat, maka jika binasa, habis apa hasanatu, kebaikannya orang tadi yang menuduh, akhadha min sayyi'atihim, maka mengambil siapa hadza min sayyi'atihim, dari keburukan-keburukan mereka. Nah, sayyi'at tadi faturihat, maka dilemparkan apa keburukan mereka yang masih ada urusan dengan dia, ala sayyi'atihi, atas keburukan orang tadi yang menuduh. Yukdhafu bihi, yang dilemparkan bihi dengan orang tadi, finnari, dalam neraka. Udah segitu dulu. Jadi orang yang bangkrut adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang, stok kebaikannya bagus. Wah, dia ke musola rajin, ke masjid rajin. Bahkan yang bisa mengalahkan dia itu cuman beduk sama kotak amal aja. Nah, kalau beduk sama kotak amal kan memang penghuni utama masjid ya. Yang lain belum nyampe ke masjid, dia udah nyampe masjid. Rajin. Wah, bulan puasa santunan rajin. Muharram ya santunan yatim rajin. Jumat berkah rajin. Sabtu Minggu seru rajin. Senin keren rajin. Selasa yatim bahagia rajin. Rabu rembo, Kamis yatim tidak menangis, rajin, amalnya banyak. Tapi dia mempunyai satu penyakit, ini kan bab ghibah tadi. Dia suka nuduh, mencela dan lain sebagainya. Akhirnya kebaikan yang tadi, umpamanya saya lah, umpamanya begitu. Kebaikan saya punya salah sama Pak Sopan, kebaikan saya diambil sama Pak Sopan. Oke, kebaikan saya umpamanya ada 100, diambil sama Pak Sopan 10, diambil sama Pak Ustadz Mulyadi 20, diambil sama Pak B 30, itu udah 60. Diambil sama Pak D 20, udah 80. Diambil sama Ustadz Samsuri
20, udah cepet habis kebaikan saya yang 100. Sementara sama Pak Amin sama Uda, saya masih punya urusan yang belum selesai. Mau ambil kebaikan saya udah nggak ada stok kebaikan. Lantas bagaimana? Nah akhirnya keburukan Uda sama keburukan Pak Amin ditimpakan ke saya. Lah itulah muflis, bangkrut, pahit, rugi. Bukan berarti dia rugi itu nggak mempunyai modal, punya, tapi modalnya habis. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, cuman kan begini, itu kan kalau dia masih mempunyai stok amal baik yang banyak, bagaimana kalau dia nggak punya amal baik yang banyak? Wah, bukan lagi rugi, mbahnya rugi. Maka nih maaf nih, kata-kata ini bukan berarti meremehkan amal soleh. Penting amal soleh. Loh iya kan? Itu mempunyai stok banyak amal soleh. Bagaimana kalau dia umpamanya nggak punya amal soleh? Wah, lebih cilaka lagi. Maka ayo tetap kita kedepankan, kita selalu ukir prestasi berupa amal soleh. Udahlah, kita nggak usah butuh penilaian manusia dan lain sebagainya, karena penilaian manusia boleh jadi benar, boleh juga salah. Cuman bukan berarti kita meremehkan nilai-nilai kemanusiaan, kan begitu. Dalam arti apa? Berbuatlah kebaikan walaupun di mata manusia itu dianggap remeh-temeh. Apa sih orang cuman buang sampah dari got kok, ini musim hujan. Atau jangan dibiasakan membuang sampah bukan pada tempatnya dan lain sebagainya. Loh, itu kan udah jelas banget anjurannya. Iya kan? Lah kenapa kadang-kadang masih suka pada meremehkan itu? Wah keren amal soleh itu. Begitu. Jangan amal salah mulu, ya kan? Oke. Fa in waqa'ta fi dzulmi ahadin fabadil bil khuruj minhu bitamkin minal qisas. In kana minal madzalimi an-nafsiyati wa bitola bil ihlal bukan ahlal ya. Wa bitola bil ihlali in kana minal madzalim al-irdiyah wa biraddi ma akhadtahu in kana minal madzalim al-maliyah. Maksudnya fa in waqa'ta, maka apabila terjerumus siapa kamu fi dzulmi ahadin, dalam menzalimi seseorang, fabadir, maka bersegeralah kamu bil khuruji minhu, dengan keluar minhu dari zulmi ahad, bitamkini, dengan menekankan minal kisosi, dari kisos. Jadi kalau kita terjerumus pada menzalimi seseorang, ya Allah, umpamanya ini kan kadang-kadang kita nggak sadar, terocoan air kita tiba-tiba jatuh ke orang lain. Nah orang lain tadi mau ngomong takut, padahal dia kebocoran. Nah segera, kita nggak usah nunggu ditegur sama orang yang kena sama kita, segera kita iniin, minta maaf. Oh itu begitu maksudnya. Kalau memang kezalimannya tadi sifatnya kaitannya nafsiyah, maksudnya nafsiyah itu jiwa, maka minta kisos. Loh gitu loh, tegakkan kisos. Kan ada kisos, umpamanya menuduh zina atau apa, dikisos, dicambuk sekian kali. Kalau hukum Islam lah, kan kita bukan Islam, kita kan pakai kuhab. Kuhab apa? Lah iya, walaupun ada itu di Aceh, tapi kan belum bisa seutuhnya, kan gitu istilahnya. Ya paling tidak begitu. Nah, kalau kaitannya wabitola bil ihlal, minta kita dihalalkan. Itu ihlal itu kata-kata ahalla yuhillu ikhlalan. Kita minta dihalalkan, minta ikhlas ridhonya. Apabila itu kaitannya
menuduh harga diri, kita jelek-jelekin si A di medsos umpamanya, ya kita kembali minta maaf di medsos juga, kan begitu. Itu kalau kaitannya tuduhan. Nah, kalau kaitannya madzalim al-maliyah wa birad dima tahu, dan dengan mengembalikan apa yang kamu ambil, in kana minal madzalim al-maliyah, apabila yang kita ambil ini zalim tapi sifatnya kebendaan. Umpamanya ada orang salah paham mendengarkan ceramah. Saudara-saudara, sampai di sini ceramah saya akhiri. Tolong ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Orangnya ngantuk kan, begitu yang itu tadi melek, pulang kata Pak Ustadz suruh ambil yang baik, sendal dia jelek gitu, kerama yang baik kan gitu kan. Nah ini kan namanya zalim tapi secara harta, balikin seburuan sendalnya atau sepatunya. Masa sendal jepit pulang-pulang pakai pakalolo? Lah pakalolo mah 300 sampai 600 ribu. Lo ya enggak? Lah jepit goceng. Ya. 10.000. Ada 10.000 tiga. Kemarin ngaji wae. Lah iya. Masalah lah. Berapa sendal? Lah itu masalah. Diambil orang. Nah, coba itu. Nah, ini kan yang menjadi keren sebenarnya adalah uang-uang korupsi. Orang korupsi, wah ini bahaya, maaf kata. Korup itu kalau saya umpamanya ngembat duitnya Pak Haji Sopyan, Pak Sopan, aman udah. Urusan saya sama beliau, udah balikin kayak bagaimana caranya. Walaupun di rumahnya dipasangin CCTV, tetap aja harta itu bisa dilempar. Tapi kalau dosa itu kepada uang korupsi kan uangnya rakyat. Ulah kita berdosa berapa juta rakyat, bikin sengsara orang banyak. Maka korupsi itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena menyengsarakan. Pokoknya berjibun nyawa yang ada di situ. Loh begitu. Wah, nah itu kalau kaitannya dosa itu maliyah. Ya, maliyah itu mal itu loh, mal, harta benda. Sewa menyewa bayar. Orang udah kelewat dia lupa, jangan. Nih, saya itu dulu pernah jadi TKI ke Brunei Darussalam. Saya utang sama orang tuanya Cikgu yang saya di sana karena niatan saya mau balik ke sana. Tiba-tiba kan saya nggak jadi balik ke Brunei. Jauh. Saya kalau alamatnya pun udah hilang. Nah, saya itu waktu itu 100 real, 100 dolar Brunei. Nah, waktu itu saya kruskan dengan rupiah dan uang itu tetap saya kembalikan. Caranya begini, mungkin selanjutnya ada nggak? Udah apa terlanjur. Saya kan nggak mungkin karena alamatnya hilang, segala macamnya hilang. Saya akhirnya sedekahkan senilai apa yang beliau nitip ke saya dan saya sampaikan untuk nama orang tersebut. Saya bagiin ke anak-anak yatim, ke fakir miskin yang tidak mampu. Itu kaitannya radul madzalim, mengembalikan hasil yang kita zalimi. Kalau nggak seperti itu, maaf kata, walaupun orang lain tidak tahu. Nah itu tadi Allah tidak akan, itu tadi allazi la yatrukuhullah. Allah tidak akan pernah membiarkan perbuatan-perbuatan zalim kita kepada orang lain. Itu berat. Jadi tolong hati-hati. Hal apapun lah. Gitu. Jadi kalau seperti ini kan enak sebenarnya. Kita hidup saling menghargai. Tapi begitu keluar rumah, wah, lain cerita. Ini mah oh iya. Lagi pada ngaji adem, pakai AC ya. Saya hujannya. Tapi begitu keluar rumah ya Kak, begitu naik motor udah naik pelan-pelan di kue berat udah gak terima, udah bebet kita. Loh iya apa enggak? Masya Allah. Lah ini loh kadang-kadang apa yang letter luck ada dalam kitab bisa kita ejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari.
Maka saya pribadi juga mohon maaf. Bukan ini pengalaman aja gitu, sharing pengalaman. Saya nggak pernah mau membela diri ketika saya dijelek-jelekin sama orang. Ya biarin aja, orang mulut-mulut dia kok. Kan begitu. Kalau saya membela diri, ya itu sama dengan kita nggak terima dengan apa yang mereka tuduhkan. Ya biarkan aja. Dan terus bagaimana? Ya nanti ada hitung-hitungan. Allah ini nggak ada hitung-hitungan, gitu loh. Kalau memang ternyata apa yang dituduhkan sama saya itu nggak terbukti, ya nanti akan ya keuntungan buat kita. Istilahnya kan begitu. Jadi jangan setiap kita dikatain sama orang kita sibuk membalas, menjawab, meluruskan, ya kecuali memang itu kaitannya hukum, kan lain cerita. Tapi kalau timbangannya fitnah dan lain sebagainya, udah terima aja. Tuh, ya itu bahasanya. Dijelek-jelekin orang, ya terima aja, emang saya jelek kok. Lah kan begitu aja. Udah puas lu. Lah kan aman apa enggak? Nah, tapi coba kita dijelek-jelekin enggak terima, ujung-ujungnya ribut. Udah biarin. Puasin aja. Angon aja istilahnya. Nah, gitu. Nah, itulah yang saya bilang bodoh amat. Kan gitu kan. Bodoh amat tapi yang pada tempatnya tuh. Keren sebenarnya kalau kita bisa mengamalkan itu gitu loh. Oke, belum azan kan? Wa fil hadisi, dan dalam satu hadis, mangkanat alaihi li akhi madlamatun falyastakhilla minhu. Barang siapa mempunyai kezaliman kepada saudaranya, maka falyastakhilla minhu, hendaklah minta dihalalkan kezaliman tadi minhu dari akad. Qabla ayyatiya, sebelum bahwasanya datang apa yaumun hari, la dinarun la dinaro fihi, la dinaro yang tidak ada jenisnya dinar itu maujud fihi di dalam hari tadi, wala dirhama, dan tidak juga dirham. Seseorang yang mempunyai kesalahan kepada sesaudaranya sama muslim, hendaklah minta dihalalkan sebelum hari kiamat. Kenapa hari kiamat? Hari kiamat itu dinar sama dirham kagak berlaku. Rupiah, dolar, rupiah, yen, yuan, euro, pound sterling, pound 24 umpamanya, enggak laku semua itu. Nah, mintalah dihalalkan sebelum itu semua terjadi. Udah adzan ya? Ya udah kita lanjut besok, orang udah adzan. Sampai itu teman tanggung itu ya, enggak apa-apa dah. Innama hiyal hasanatu wasayyiat. Nah itu. Oke, besok ya. Kita lanjut. Baik, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.